Dengan pisau gigi di tangan, Qin Yichan memiliki nafas yang kuat, seperti dewa perang. Dengan alis dingin melawan 1000 banyak pembangkit tenaga listrik Liga Kerajaan. Keganasan pisau panjang kuno sebenarnya membuat aula besar ini sunyi untuk sementara waktu, dan banyak pembangkit tenaga listrik tetap diam, terutama saat melihat rune dewa di atas pisau panjang. Meski redup, bisa beralur di alur. Setelah bertahun-tahun masih ada warna merah tua, dan mau tidak mau saya merasakan kengerian darah mengalir ke sungai. Mei Wuru menatap bilah gigi kuno itu, dan lampu pompa berkedip. Kesan pertama yang diberikan pisau ini padanya adalah benda suci yang agak agresif. Bahkan kematian pedang ini lebih dari pedang ganda Mithril Yin Xiao. Pisau ini, ternyata adalah benda yang bisa membelah. Yuan Chen menatap matanya, dan mata kera itu bergetar. Haruskah ini harta yang diperoleh bajingan kecil ini? Objek ilahi ada di tangan. Qin Yichan bergengsi, dan kulit Yin Xiao yang sudah muram bahkan lebih bermartabat. Bos, pisau ini bagus. Melihat mata Ziyun tidak bisa menahan kegembiraan. Dengan tulus bersukacita untuk Qin Yichan, tampaknya perolehan bos juga cukup lemah. Namun, saya tidak menyadari bahwa sementara Yin Xiao lebih bermartabat, keserakahan di antara ekspresi bahkan lebih buruk. Benda suci, dua bajingan kecil ini punya dua harta. Yang di depan Anda adalah objek yang membelah. Yin Xiao langsung cemburu, dan niat membunuh dua segmen Qin Yichan 10.000 orang juga lebih intens. Namun, ketika Ziyun melihat ini, dia mencibir dan menolak. Bos, serahkan serangga bau ini padaku, sudah lama sekali. Ziyun memiliki niat bertarung yang begitu kuat. Sebenarnya tidak sulit untuk memahaminya. Setelah kekuatannya bertambah, siapa yang tidak mau menunjukkan tinjunya? Apalagi meski mengandalkan keganasannya sendiri dan Cunyang Bao Zhao Kao, akhirnya ia mendapatkan Bright Orb. Selama rute darah di luar angkasa, sebagian besar Ziyun sebenarnya disalahgunakan. Sekarang saya telah berhasil menemukan kesempatan untuk mengangkat alis. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Tentu saja, hal terpenting bagi Ziyun adalah ketika dia pertama kali keluar. Dia melihat serangga bau melakukan sesuatu pada bos dan tidak menghancurkan Yin Xiao sampai mati. Qin Yichan mendengar ini, dan dia tidak keberatan. Dia juga bisa melihat bahwa harta yang diperoleh Ziyun telah sangat meningkatkan kekuatannya, jauh melebihi ekspektasi. Bagaimana dia bisa menghentikan saudaranya untuk menunjukkan kekuatannya? Hati-hati, dan, apakah kamu akan menggunakan pisau? Nyatanya, paruh kedua kalimat Qin Yichan setara dengan bertanya dengan santai. Meskipun Ziyun biasanya tidak menggunakan pedang, hanya sepasang cakar naga yang dapat menyapu dan membunuh. Tetapi itu adalah pembangkit tenaga listrik abadi emas, martial Dao sombong. Dengan semua jenis pedang di tangan bukankah ada yang bisa dikatakan? Namun, Ziyun mendengar ini adalah setrum, dan kemudian dia melambaikan tangannya. Bos, lupakan saja, pisaumu. Ziyun melambai dan menolak, dan tidak menyebutkan nama pedang macan putih. Dan di matanya, meskipun prajurit abadi bos itu galak, dia tidak sedekat sepasang cakar naganya sendiri. Dan menyenangkan untuk dibunuh. Ini sama sekali bukan perluasan awan ungu, tetapi fakta nyata. Sepasang cakar naga adalah sisik naga asli, serta tangan mereka sendiri. Selama pertempuran, seperti yang diinstruksikan oleh lengan, jika tidak ada restu dari leluhur pertempuran, pedang itu mungkin tidak lebih kuat dari cakar naga. Apa yang mengejutkan Ziyun secara tak terduga adalah bahwa bosnya mendengar ini sebenarnya adalah sudut mulut yang terangkat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menolak, kalau begitu ambil pisaunya. Ya. Sebuah busur sederhana ditarik di udara, dan mulut Ziyun terhuyung-huyung. Dia tidak menyangka bos akan memberinya, bukan pedang macan putih, tapi pisau gigi sederhana. God Realm Powerhouse Divine Object yang dibuat oleh Leopard Teeth. Namun, meskipun Ziyun salah, responnya cepat. Di depan musuh, dia tidak menangkap pedang yang diberikan oleh bosnya, dan lelucon itu terbuka lebar. Namun, semangat Ziyun perlahan pulih, tetapi Qin Yichan diam-diam meremas keringatnya. Dia agak khawatir Ziyun akan dapat mengendalikan objek pemisah ini dalam waktu singkat. Anda tahu, pisau gigi objek ilahi ini. Tetapi Qin Yichan telah terbang berkali-kali, butuh beberapa hari untuk menyerahkannya. Meskipun telah menyerah, pisau ini sudah mengakui Qin Yichan sebagai yang utama. Tetapi objek ilahi sudah bersifat psikis. Tetapi tidak seperti pedang biasa. Itu dapat ditransfer ke orang lain sesuka hati. Jika Anda tidak mengatakan apa-apa lagi, Anda dapat melihat dari mata kupu-kupu Chongsan yang memandang ke arah gigi purba dengan kegembiraan dan ketakutan. Bahkan jika pisau itu dilemparkan ke arahnya, dia mungkin tidak berani mengambilnya. Namun, Ziyun sepertinya tidak mempertimbangkan hal ini sama sekali. Cakar naga berubah menjadi dua telapak tangan, memegang bilah gigi sederhana di telapak tangan, dan tiba-tiba bergetar, seolah ditusuk ke tubuh dengan pisau. Tapi segera, ketika tubuh Ziyun Long bergetar, pedang surgawi sederhana menjerit di tangannya, yang menyebabkan kesemutan di gendang telinga banyak pembangkit tenaga listrik di hadapannya. Seolah-olah ada 1000 macan tutul di telinganya.
Awan ungu yang memegang bilah gigi sederhana bahkan lebih ganas. Jika Qin Yichen Jin Yao datang dan satu orang satu pedang ditembak, dia akan berani melawan banyak pembangkit tenaga listrik, seperti dewa perang. Awan ungu itu seperti dewa yang berani menghentikanku, yang aku bunuh. Terima kasih bos. Ziyun menyeringai, tetapi tidak melihat ekspresi Qin Yichen, sedikit bingung, kembali sadar ketika mendengar ini, dan batuk 2 kali. Kamu bisa menggunakannya dengan lancar. Di lubuk hati saya ada kejutan yang mengejutkan bahwa saudara laki-laki saya bisa tumbuh dewasa. Saya telah menstabilkan objek pemisah dengan sangat cepat. Meskipun objek ilahi telah mengenalinya sebagai master, itu tidak mudah didapat. Qin Yichen mengira akan ada kecelakaan, jadi dia selalu mengawasi. Tetapi melihat niat membunuh Ziyun membumbung tinggi di langit, kekhawatirannya segera hilang. Dan niat membunuh Ziyun meningkat tajam saat ini, dan bilahnya mengarah ke Yin Xiao. Berkata dengan senyum jahat, serangga bau. Tuan muda masih menyarankan Anda untuk menyeka kaki Anda terlebih dahulu. Jangan sampai Anda dipotong oleh Tuan muda. Saya dapat darahmu lagi. Yang membuat bosku tidak senang. Saya harus mengatakan bahwa provokasi kepada Yin Xiao ini jauh lebih baik daripada semua kata-kata Qin Yichen sebelumnya, yang membuatnya terbelah dan menjadi marah. Istimewanya, soft armor yang diberikan oleh nenek moyang saya dari garis keturunan ini sepertinya telah diperintahkan oleh Golden Immortal berambut ungu ini untuk menyeka kaki. Ini membuatnya tidak marah. Bajingan kecil, kamu pikir kamu bisa berteriak denganku jika kamu memiliki benda yang bisa dibagi? Bang! Tiba-tiba, cahaya perak melonjak seperti sinar bulan yang mengalir. Tetapi di bawah cahaya perak ada tulang yang menusuk cahaya dingin. Yin Xiao belum mencapai bentuknya, dan kedua pedang itu diubah menjadi 2 helai tenda perak, seperti sayap tipis, jangkrik dan namun tajam. Bagus. Melihat ini, Ziyun meraung keras di langit. Mahakarya niat membunuh, tetapi tidak menghindari kilatan. Memotong pedang dan langsung menuju ke Yin Xiao. Bang bang bang. Konfrontasi pedang. Energi pedang yang mengamuk. Kekuatan yang menguasai itu sebenarnya adalah kekuatan abadi dari banyak pembangkit tenaga listrik yang terlihat bagus di samping. Memecahkan kekacauan. Bahkan jika berdiri di depan kupu-kupu Chongsan. Saya khawatir banyak temannya telah terluka secara tidak sengaja. Tidak hanya itu. Energi pedang tajam yang menyapu ruang ini benar-benar meruntuhkan aula besar. Bahkan perbatasan yang luas namun tak berujung antara langit dan bumi mengungkapkan jalur celah kecil. Di luar reruntuhan Sen Wuji, siluet yang bersembunyi di berbagai tempat tidak dapat menahan keterkejutan. Karena saya melihat ketenangan asli di udara, tiba-tiba ada energi pedang cahaya pedang tersembunyi yang keluar. Meskipun sangat lemah, tetapi itu adalah jelas ruang turbulen.